Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahya Intiadi, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Seber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Analisis Kasus Intoleransi di Sukabumi ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat, Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan latar belakang. Keberagaman tersebut merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang seharusnya disikapi dengan sikap saling menghormati dan toleransi. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat peristiwa yang menunjukkan adanya tindakan intoleransi. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 28 Juni 2025. Ketika sekelompok warga mendatangi sebuah villa tempat sekelompok pelajar dari komunitas Kristen sedang melaksanakan kegiatan retret. Dalam presentasi ini, saya akan membahas kasus tersebut mulai dari fokus permasalahan, faktor yang melatar belakangi kejadian, pihak yang terlibat, modus tindakan, kronologi, lokasi kejadian, hingga bukti dan barang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Fokus permasalahan. Kasus intoleransi beragama di Desa Tangkel, Sukabumi. Ketika sekelompok warga mendatangi sebuah villa pribadi tempat pelajar dari komunitas Kristen melaksanakan kegiatan retret. Warga memaksa kegiatan tersebut dibubarkan dan melakukan tindakan anarkis berupa pengerusakan fasilitas serta simbol keagamaan. Ada 3 poin utama yaitu intoleransi beragama, adanya tindakan penolakan dan pemaksaan terhadap kegiatan keagamaan kelompok lain. Yang kedua yaitu pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Tindakan tersebut bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, khususnya nilai penghormatan terhadap kebebasan beragama dan beribadah. Yang ketiga yaitu ancaman terhadap toleransi dan persatuan. Sikap merasa berhak mengatur keyakinan kelompok lain dapat memicu konflik dan mengancam kerukunan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu motif dan faktor pemicu. Yang pertama, adanya rasa terganggu bagi sebagian warga. Sebagian warga di sekitar lokasi merasa terganggu dengan kegiatan retret yang dilakukan oleh kelompok pelajar Kristen. Yang kedua, dugaan kegiatan tidak memiliki izin. Warga menuduh kegiatan tersebut tidak memiliki izin, meskipun kegiatan dilaksanakan secara tertutup di sebuah villa pribadi. Yang ketiga, kurangnya sikap toleransi. Perbedaan keyakinan tidak disikapi dengan dialog dan penghormatan, tetapi berujung pada pemaksaan pembubaran serta tindakan anarkis. Yang keempat, yaitu sikap merasa berhak mengatur kelompok lain. Dalam uraian kasus, tindakan tersebut menunjukkan adanya sikap dari sebagian warga yang merasa memiliki hak untuk menolak atau mengatur keberadaan kelompok dengan keyakinan berbeda. Motif yang tampak dari kasus yaitu rasa terganggu, kemudian berlanjut ke dugaan tidak adanya izin, dan rendahnya toleransi sehingga berujung pada tindakan pemaksaan dan kekerasan. Pelaku dan pihak terlibat. Pelakunya yaitu sekelompok warga di sekitar lokasi kegiatan, kemudian memaksa pembubaran, dan akhirnya merusak fasilitas dan simbol agama. Korbannya yaitu pelajar SMA, komunitas Kristen, yang melaksanakan retret sehingga mengakibatkan mengalami tekanan psikologis. Pihak penanganannya yaitu aparat, menangkap 7 pelaku dan menindak setelah kejadian. Nah, inti permasalahannya, tindakan sekelompok warga menjadi sumber utama terjadinya intoleransi dan kekerasan dalam kasus ini. Modus tindakan pelaku. Bagaimana tindakan dilakukan? Berdasarkan studi kasus dalam soal, tindakan dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu mendatangi lokasi kejadian, yang sekelompok warga mendatangi villa pribadi tempat para pelajar Kristen sedang melaksanakan kegiatan retret. Memaksa pembubaran kegiatan, warga meminta dan memaksa kelompok pelajar untuk menghentikan serta membubarkan kegiatan retret. Yang selanjutnya yaitu melakukan tindakan anarkis. Situasi kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan berupa pengerusakan barang dan fasilitas villa. Yang selanjutnya merusak simbol keagamaan. Tindakan juga dilakukan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, termasuk salib dan Alkitab. Modus tindakan menunjukkan bahwa permasalahan tidak diselesaikan melalui komunikasi atau dialog, tetapi melalui pemaksaan dan tindakan anarkis.
Kronologi kejadian. Kronologi kasus intoleransi di Sukabumi tanggal 27 Juni 2025. Yang pertama berawal dari kegiatan retret, yaitu sekelompok pelajar SMA dari komunitas Kristen melaksanakan kegiatan retret di sebuah villa pribadi di wilayah Sukabumi. Kemudian warga mendatangi villa, yaitu sekelompok warga datang ke lokasi dan merasa terganggu dengan kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga munculnya penolakan. Warga menuduh kegiatan tersebut tidak memiliki izin dan kemudian memaksa para pelajar membubarkan kegiatan, sehingga berakibat pada pengrusakan fasilitas villa dan simbol agama yaitu salib dan Alkitab dirusak atau dirampas, sehingga aparat bertindak dan menangkap 7 pelaku. Dampaknya terhadap korban yaitu mengalami luka psikologis. Lokus yaitu Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tempat kejadian, villa pribadi, tempat kegiatan retret berlangsung. Alat bukti pendukung yang saya dapat di media sosial yaitu sebagai berikut. Barang yang berkaitan dengan kejadian, yaitu fasilitas dan barang milik villa. Sebagian fasilitas atau barang mengalami pengrusakan akibat tindakan anarkis, dan salib disebutkan sebagai salah satu simbol keagamaan yang dirusak atau dirampas. Alkitab disebutkan sebagai salah satu benda yang dirusak atau dirampas dalam kejadian tersebut. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus intoleransi di Sukabumi merupakan peristiwa yang menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan pemaksaan pembubaran kegiatan, pengrusakan fasilitas, serta pengrusakan simbol keagamaan menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan seharusnya tidak diselesaikan dengan kekerasan maupun pemaksaan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu memahami bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi bagian tetapi juga menjadi pedoman dalam bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Perbedaan agama dan keyakinan harus disikapi dengan toleransi, saling menghormati, serta menghargai hak setiap warga negara. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa menjaga kerukunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Demikian presentasi saya mengenai analisis kasus intoleransi di Sukabumi ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan. Berbeda keyakinan, tetap satu Indonesia. Berbeda pilihan, tetap saling menghormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.